Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran IPA kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Mulai dari apa itu materi, wujud materi, hingga penggolongannya. Dalam kehidupan sehari-hari, ada berbagai jenis benda yang sering kita jumpai. Semua benda yang ada di bumi tersusun atas materi. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Materi berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi zat padat, cair, dan gas. Adapun perbedaan sifat zat padat, cair, maupun gas dapat dilihat pada tabel berikut. Zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu, sedangkan zat cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap dan bergantung pada media yang digunakannya. Selanjutnya, gas. Gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Perbedaan ini disebabkan karena jarak antar partikel benda berbeda. Pada zat padat, jarak antar partikel sangat rapat, sedangkan jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Selanjutnya, jarak antar partikel gas sangat renggang. Jarak antar partikel inilah yang mendasari bebas atau tidaknya pergerakan suatu benda. Partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas, sedangkan partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Selanjutnya, partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Contoh zat padat adalah kayu yang tidak berubah bentuk dan volume selama tidak diberi perlakuan apapun. Contoh zat cair adalah minyak goreng yang dapat berubah bentuk menyesuaikan wadahnya, tetapi volumenya tidak berubah. Contoh gas adalah udara, asap, dan uap air. Ilmuwan menggolongkan materi berdasarkan komposisi dan sifatnya. Materi di alam dapat dibagi menjadi zat murni dan campuran. Bila kita kaji lebih mendalam lagi, zat tunggal atau murni yang ada di alam dapat dibagi menjadi unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Banyak sekali unsur yang ada di alam yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya besi, timah, seng, tembaga, dan nikel. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Para ahli kimia juga menggunakan simbol atau lambang untuk menunjukkan perbedaan antara unsur kimia yang satu dengan yang lainnya. Ahli kimia sudah menemukan unsur sejak abad ke-9 dan unsur secara bertahap terus berkembang sampai ke abad 20. Unsur di alam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur logam dan non-logam. Contoh unsur logam adalah besi, emas, dan seng. Contoh unsur non-logam adalah karbon, nitrogen, dan oksigen. Selain itu, masih ada juga unsur yang bersifat semi-logam. Berikut ini disajikan beberapa contoh unsur logam dan unsur non-logam yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari beserta lambangnya. Unsur diberi nama dengan menggunakan bahasa Latin berdasarkan penemu pertamanya atau tempat ditemukannya unsur tersebut.
Ahli-ahli kimia tidak membedakan penamaan unsur alamiah yang terdapat di alam maupun unsur buatan. Beberapa unsur menggunakan nama untuk menghormati identitas penemunya ataupun tempat penemuannya. Simbol unsur dibuat untuk memudahkan dalam penulisan nama unsur, yaitu dengan cara menyingkatnya. Simbol unsur yang saat ini kita gunakan secara internasional adalah simbol unsur yang diusulkan oleh Jones Jacob Berzelius. Unsur-unsur yang telah diberi nama dan diberi simbol selanjutnya disusun dalam bentuk sistem periodik unsur seperti yang ditunjukkan pada gambar. Unsur-unsur yang memiliki sifat yang hampir sama diletakkan dalam satu kolom. Unsur logam dan non-logam memiliki perbedaan sifat fisika dan kimia. Berikut perbedaan sifat unsur logam dan non-logam. Unsur logam berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa. Sedangkan unsur non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Unsur logam dapat ditempa dan direnggangkan. Sedangkan unsur non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Unsur logam bersifat konduktor listrik dan panas. Sedangkan unsur non-logam bersifat non-konduktor kecuali grafit. Unsur logam maupun unsur non-logam mempunyai banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, besi dan tembaga yang banyak digunakan untuk alat-alat perkakas, alat-alat rumah tangga, dan bahan untuk rangka kendaraan. Beberapa kegunaan dari beberapa unsur diperlihatkan pada tabel berikut. Natrium digunakan untuk membuat lampu natrium, dan senyawanya digunakan untuk garam dapur. Strontium, senyawanya digunakan untuk membuat warna merah kembang api, dan bahan untuk pembuatan cat kering. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan air, gula, garam, asam cuka, dan beberapa bahan lainnya. Bahan-bahan tersebut merupakan senyawa. Bagian terkecil dari sebuah unsur adalah atom. Dua atau lebih atom dapat bergabung melalui reaksi kimia dan membentuk molekul. Molekul merupakan bagian terkecil dari suatu senyawa. Dengan demikian, senyawa terdiri atas dua buah unsur atau lebih. Suatu senyawa masih dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Senyawa merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Misalnya air. Air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan oksigen. Senyawa terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Misalnya, sifat air sebagai senyawa akan berbeda dengan sifat gas hidrogen dan oksigen sebagai unsur penyusunnya. Pada suhu kamar, air berwujud cair, sedangkan hidrogen dan oksigen keduanya berwujud gas. Air dapat digunakan untuk memadamkan api, sedangkan gas hidrogen merupakan zat yang mudah terbakar dan gas oksigen merupakan zat yang diperlukan dalam pembakaran. Contoh lain dari senyawa adalah garam dapur atau natrium klorida yang tersusun atas natrium dan klorin. Gula tebu atau sukrosa yang tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah susu coklat, air sungai, udara, batuan, garam beriodium, dan paduan logam lainnya. Kita mungkin sering menggunakan berbagai jenis campuran, misalnya ketika memasak,
membuat teh manis atau kopi. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat asalnya. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti larutan gula, larutan garam, dan sirup, yang merupakan contoh campuran homogen. Dalam larutan gula, kita tidak bisa membedakan zat-zat penyusunnya. Jadi, campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Larutan tersusun atas pelarut atau solvent dan zat terlarut atau solut. Pelarut yang banyak digunakan adalah air. Senyawa lain yang dapat digunakan sebagai pelarut adalah senyawa organik yang dikenal juga sebagai pelarut organik. Contohnya, kloroform dan alkohol. Dalam larutan, ukuran partikel zat terlarut sangat kecil dengan diameter kurang dari 1 nanometer. Sehingga partikel zat terlarut tidak dapat dilihat walaupun menggunakan mikroskop ultra. Oleh karena itu, larutan terlihat homogen atau serba sama. Artinya, zat yang terlarut dan pelarut dalam larutan tersebut tidak dapat dibedakan. Berbeda dengan larutan gula, pada campuran pasir dan air, tentu kita dapat membedakan antara pasir dan air. Campuran pasir dan air merupakan salah satu contoh dari campuran heterogen. Campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan yang lain secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Dengan demikian, pada campuran heterogen, seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama atau tidak serba sama. Demikian perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran yang dapat kita lihat pada tabel berikut. Sekian pembahasan kita mengenai materi, wujud materi, hingga penggolongannya. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.